Shalom. Kembali lagi kita belajar tentang firman Tuhan lewat video saya yang keempat ya. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak buat kasih kepada kami dalam kami melakukan aktivitas pekerjaan sehari ini. Jadi malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami belajar tentang firman-Mu, supaya apa yang dalam kitab suci ini dalam kami pelajari, biarlah ini disingkapkan rahasia ini daripada-Mu itu sendiri, supaya apa yang kami bacakan, kalau kami dapat mengerti dan apa yang Engkau maksudkan kepada hamba-Mu, itu dapat menyampaikan dan menjelaskan isi dari kebenaran firman pada saat ini. Dan pada saat ini kami sudah siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Kita belajar firman Tuhan firman Elohim kita yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di Matius. Tapi saya ambil kitab ini dari kitab ILT, yaitu kitab yang terjemahannya mendekati kesempurnaan, bukan lain. Tapi di kitab ini sudah memakai nama Bapa yang benar, yaitu Bapa Yahweh pencipta alam semesta. Jadi di sini sudah murni dalam kitab ILT ini. Dan pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Matius pasal 3, Matinyahu pasal 3, Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Bunyinya sebagai demikian. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Ruach Elohim sedang turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah suatu suara dari Samaim yang mengatakan, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pertama saya kutip dari ayat 16, dan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Ruach Elohim sedang turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Jadi di ayat 16 ini bahwa dia melihat, bahwa ini penglihatan yang dimaksudkan dari ayat 16 ini. Jadi sangat jelas ayat 16 ini adalah penglihatan dari Sang Mesias, Yesus HaMashiach. Dan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan kita salah untuk menafsirkan kitab suci. Ya, perhatikan diulangi lagi ayat 16.
Dan sesudah dibaptis, tampaklah langit terbuka baginya dan dia melihat. Nah, perhatikan, dan dia melihat. Berarti Yesua yang melihat ruach Elohim. Jadi nafas atau kuasanya Elohim itu turun menyerupai burung merpati. Kenapa saya katakan kuasa? Karena di dalam lambang Roh Kudus, kalau kita dari sekolah teologi, kalau kita memahami tentang lambang Roh Kudus, 1 burung merpati, kedua api, ketiga angin, keempat air, kelima materai, keenam minyak, ketujuh anggur. Jadi kalau agama lain yang mengatakan bahwa yang ketiga itu Roh Kudus, yaitu burung merpati, itu awam. Mereka tidak tahu tentang Roh Kudus. Jadi sembarang menghina dan menghujat. Jadi di dalam kita belajar tentang ilmu tentang Roh Kudus, lambangnya ada 7. Dan itu masuk di dalam ujian. Apa-apa lambang dari Roh Kudus. Dan berapa jumlah lambang Roh Kudus. Itu di dalam ujian. Jadi kalau berapa jumlah, itu 7. Kemudian jelaskan apa-apa lambang dari Roh Kudus. Jadi kita menghitung. Burung merpati, api, minyak, angin, air, materai, anggur. Itu jadi lambang-lambang Roh Kudus. Jadi ya, kuasa. Jadi dia seperti api. Tapi bagi yang berdosa dia menghanguskan. Dia seperti air. Bagi yang banyak kesalahan, bahwa dia tidak dapat bangkit, dia akan terkubur. Tapi kalau kita keluar dari air, itu melambangkan bahwa kita sudah lahir baru. Dan juga angin itu bicara nafas, di mana manusia pada awalnya diciptakan itu nafas. Dihembuskan nafas sehingga bergerak, sehingga menjadi hidup. Jadi tentang ruah atau nafas atau angin, atau yang kata yang tidak pada dasarnya seharusnya itu disebut roh, mungkin itu bahasa Arab. Tapi mungkin bagi agama yang rahimnya di Arab, roh itu dalam pengertiannya bukan nafas. Mungkin bagi kita yang di Indonesia, Kristen Indonesia, itu roh itu diartikan sebagai nafas atau angin. Tapi tidak menjamin di agama Islam yang punya rahimnya Arab dan kata Arab tentang ruh itu adalah nafas atau angin, tidak menjamin bahwa artinya itu. Bisa saja artinya lain dari nafas, bukan nafas atau angin. Jadi bagi kita seharusnya yang rahimnya Israel, ya pakailah bahasa Israel. Sehingga kalau bahasa Israel, ya rahimnya Kristen,
yaitu ruach. Ruach itu kalau ke bahasa Indonesia itu nafas atau angin. Tapi kalau kita mengambil bahasa Arab yaitu roh, itu belum tentu kalau artinya itu nafas atau angin. Kemudian juga diadopsi sebutan roh itu juga dipakai, tapi sudah diartikan lain, yaitu nafas atau juga angin. Jadi jangan kita, kalau memang dalam arti yang memang tidak tepat, ini seakan-akan dibuat oleh lai adalah pembodohan iman kalau tidak tepat di dalam terjemahan. Kalau memang bahasa roh itu bahasa Arab, tetapi pengertiannya tepatnya bukan angin atau bukan nafas. Karena memang rahimnya orang Kristen itu Israel. Di Israel itu ruach. Jadi ruach tepatnya ke bahasa Indonesia yaitu nafas dan angin. Jadi tentang Roh Kudus itu adalah kuasa, nafas, kehidupan dan kuasa dari Elohim, dari Bapa Yahweh. Jadi memiliki kuasa di dalam setiap lambang-lambang dari Roh Kudus ini. Jadi tentang bicara ini semua, ini pekerjaan Bapa Yahweh. Jadi di lambangnya Roh Kudus saja itu ada 7. Jadi Roh Kudus itu lambangnya saja ada 7. Burung merpati, api, angin, air, materai, minyak, anggur. Jadi kalau di dalam merpati, ayatnya itu di dalam Markus 1 ayat 10 atau Yohanes 1 ayat 32. Kemudian kalau api itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Tapi ayatnya banyak. Ini hanya mengambil dari satu ayat. Kalau angin itu di dalam Kejadian 2 ayat 7. Kalau air di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Itu air. Kalau materai, Efesus 1 ayat 13. Kalau minyak, yaitu Keluaran 30 ayat 30 dan lain sebagainya. Dan anggur, yang ketujuh anggur lambang Roh Kudus, yaitu Efesus 5 ayat 18 dan lain sebagainya. Jadi ini ada ayatnya, ada penjelasannya. Tapi ini hanya satu ayat. Tapi banyak. Itu menceritakan di setiap lambang-lambang Roh Kudus ini. Jadi jangan ada lagi mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya burung merpati. Itu lambang. Tapi kalau Roh Kudus itu Bapa Pencipta sendiri. Karena dia adanya adalah nafas. Kita lihat di dalam Injil Yohanes 4 ayat 24 kalau tidak salah ya. Injil Yohanes percakapan perempuan Samaria dengan Yesua.
benar Injil Yohanes 4 ayat 24, Elohim itu ruah, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah di dalam ruah dan kebenaran. Jadi menyembah Dia adalah nafas, ruah adalah nafas. Jadi manusia hidup itu adalah bagian dari Elohim. Jadi Bapa Yahweh memperanakan manusia itu lewat nafasnya. Jadi manusia itu bukan menjadi simbol-simbol kedagingan atau suatu perbuatan-perbuatan yang bersifat hanya sifat daging. Jadi kalau jaminan surganya itu maksiat, ya tentu menolak tentang bagaimana manusia itu dalam sejarahnya dari diperanakan oleh Tuhan itu sendiri. Tapi faktanya Tuhan orang Kristen dan Yahudi itu adanya adalah nafas, dan memberikan nafas itu kepada makhluk manusia sehingga makhluk manusia itu bergerak hidup dan turun-temurun dari nafas Tuhan, dari nafasnya Tuhan. Jadi yang memperanakan dan memperanakan, jadi anak itu beribu dan berbapa, tapi semua asalnya itu dari Bapa. Sehingga Yesus katakan anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak. Jadi antara Bapa dan anak itu tidak terpisahkan. Hanya satu yang menjadi pegangan kita, yaitu firman atau sabda Bapa, ketentuan hukumnya, yaitu yang sudah diberikan di dalam, diturunkan lewat kitab-kitab suci. Yaitu siapa yang sabda yang menjadi manusia, itulah Injil, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi tentang memahami Roh Kudus itu sebenarnya hanya bagi yang menjelaskan, hanya bagi yang mengalami. Seperti Yeshua ini melihat ketika dia keluar dari air, dia melihat, bukan orang lain yang melihat. Ketika langit terbuka dan datang itu seperti burung merpati dan hinggap kepadanya. Kalau kita melihat di film itu di pundak, dia hinggap di situ. Jadi itu Yeshua yang melihat. Jadi kita sebagai orang yang sudah dilahir baru itu diberikan teladan bahwa orang yang lahir baru bisa yang mengalami hal-hal demikian. Ketika dari baptis bisa melihat ada tanda-tanda Roh Kudus, Ruach HaKodes, ada tanda-tanda itu, dapat melihat, bukan menghayal. Saya dari baptis melihat juga, tapi bukan di saat dimana saya masih di dalam sungai. Tapi nanti di ibadah, setelah saya baptis itu hari melewati Sabat jam 6. Melewati Sabat saya baptis. Di momen saya dibaptis. Ketika keesokan harinya hari Minggu ibadah raya, langsung saya mendapatkan penglihatan.
Sebelum saya dibaptis, saya tidak ada penglihatan. Jadi saya terima tentang penglihatan itu setelah baptisan. Memeteraikan nama Bapa Yahweh. Dibaptis dalam nama Bapa Yahweh. Baru saya ada penglihatan. Sebenarnya saya dari berapa golongan, tapi pindahnya kedua itu ke Pantekosta. Tapi saya merasa tidak setuju dengan tidak menyebut nama Bapa Yahweh. Berhubung saya ada karunia mimpi, ketika tidur itu dapat berkhotbah, dapat memuji-muji, dapat diajarkan oleh seseorang. Dan saya mendengarkan tentang nama itu, dan pernah saya diperkenalkan Bapa Pencipta bahwa dia berkata, "Aku Yahweh." Dan kemudian saya kebetulan di jalan waktu di Paniki, saya mendapatkan satu kertas. Dan itu tertulis nama Yahweh. Tulisannya sebagai kesaksian dari hamba Bapa Yahweh. Jadi banyak panggilan bagi saya sampai saya mencari gereja pengagung nama Bapa Yahweh. Jadi saya kalau dibaptis itu sudah berapa kali baptisan, tapi di gereja pertama itu dibaptis memang bukan selam, tapi sebenarnya baptisan itu kan selam, basuh. Kalau prakteknya yang benar dibasuh kan ini kalau nama Bapa Yahweh kalau di LAI ada di Kamus Lembaga Alkitab Indonesia, dan juga tentang baptisan di LAI ada. Kamusnya itu baptisan adalah pembasuhan. Baptisan lihat pembaptisan, atau baptisan artinya adalah pembasuhan. Hanya ya bagaimana tentang dalil-dalil tokoh-tokoh tertentu itu sampai ya kita tidak. Tapi memang kalau menurut kitab suci ya, yang sudah diteladani oleh Yesus HaMashiach itu selam. Jadi usianya Yesua itu juga pada usianya dewasa ya, menginjak dewasa, bukan kecil lagi. Tapi karena pada zaman itu adat istiadat Yahudi, dia seperti halnya orang-orang Yahudi, dia diserahkan dan disunat. Karena dia lahir dari kalangan Yahudi. Tapi kemudian apa yang menjadi mandat dari Bapa yang telah dia laksanakan dan lakukan, yaitu menghadapi kematiannya, dan dia mengajarkan perjamuan, terima tubuh darahnya, dan baptisan. Baptisannya itu diselam dan hidup bertobat dan lahir baru, menjadi manusia baru, menjadi kudus. Jadi dosa apapun kalau sudah dibaptis itu terhapus semua. Dosa keturunan terhapus. Ada dosa kutuk keturunan, disangka itu tidak ada. Ada dosa kutuk keturunan. Ayah, opa, leluhur kita itu
itu dilakukan mereka itu 7 turunan itu sampai. Tapi kalau disampai kepada kita, tapi kalau kita sudah dibaptis, dosa keturunan ini terhapus. Jadi jangan katakan, oh saya tidak melakukan dosa. Tapi kalau orang tua leluhur melakukan dosa, tetap hidup di dalam kutuk. Itu arti dari baptisan, lahir baru. Jadi pembaptisan ini adalah mengubur dosa, termasuk dosa keturunan. Baru kalau sudah dibaptis, baru anak keturunan dari kita itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kalau dari baptis ya tentu layak menyebut nama Bapa Yahweh, karena sudah lahir baru. Dan jangan melakukan dosa dan hidup di dalam hidup manusia-manusia baru. Memelihara kekudusan yang tidak hidup di dalam rupa-rupa dunia, keduniawian. Jadi layak menyebut nama Bapa Yahweh karena taat dan memelihara kekudusan dalam hidup. Itu arti dari pengagung nama Bapa Yahweh. Kalau anak-anak, orang tua yang hidup di dalam kekudusan tentu memberikan teladan kepada anak untuk dapat dilihat, menjadi cermin. Sehingga waktu kecil anak-anak diserahkan kepada Elohim dalam mereka. Beranjak dewasa, itu di dalam tuntunan kuasa Elohim. Dituntun, tapi ketika sudah tahu hal-hal yang mana yang berkenan kepada Elohim dan mereka mau bertobat untuk melaksanakan, untuk mau cepat melakukan apa yang menjadi perintah dari Elohim yang mana baptisan. Kalau mereka ya siap di dalam remaja atau menginjak dewasa, baptis. Atau remaja saja itu kalau dia memang orang takut akan Elohim dan hidupnya hanya diserahkan kepada Elohim dan hidup berjalan sesuai dengan kehendaknya, silakan baptis. Karena Elohim datang, Bapa Yahweh datang itu tiba-tiba. Kalau datang itu ya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban. Tapi kalau anak-anak yang memang pada usia yang bukan ketentuan sebagai dibaptis, tapi bisa mereka karena diserahkan di dalam nama, didoakan dan diserahkan kepada Elohim, mereka dapat selamat. Tapi yang diselamatkan adalah orang-orang yang memang taat, rajin beribadah, anak-anak rajin sekolah minggu, dan tidak melawan orang tua dan dengar-dengar pada orang tua dan rajin ibadah. Itu diselamatkan. Tetapi tentang baptisan itu adalah pertobatan. Sekalipun orang kudus itu harus melakukan itu namanya lahir baru. Karena tentang hal itu adalah kubur dosa keturunan. Inilah yang menjadi kekristenan. Jadi tentang Tuhan orang Kristen bukan 3. Jadi ini penjelasan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu baru lambangnya ada 7.
Ada api, ada air, ada anggur, ada materai, dan itu ada ayat-ayatnya semua dapat dibaca. Dan ada burung merpati. Itu lambangnya ada 7. Jadi jangan katakan yang burung merpati itu Roh Kudus, tapi lambangnya ada 7. Satu lambang itu itu burung merpati. Lambang kedua itu minyak. Lambang ketiga air, dan selanjutnya sampai 7. Anggur yang ke-7. Jadi tentang memahami sesembahan, itu orang yang menyelami itu diberikan rahasia, dapat memahami dan mengerti. Bukan masalah tingginya dia sekolah, dia sampai, tidak. Buktinya penglihatan. Mana orang kalau jadi sarjana atau jadi master atau jadi doktor atau jadi profesor, dia ada penglihatan. Tapi tanda-tanda ini menurut kitab suci menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda itu orang harus ada penglihatan, ada mimpi. Orang tua itu mendapatkan mimpi, teruna-terunanya itu mendapatkan penglihatan, tapi itu tidak terbatas. Bukan hanya yang tua mendapatkan mimpi, yang muda-muda juga dapat mimpi. Contoh saya itu dari remaja itu sudah ada karunia mimpi, dari pemuda sudah ada karunia mimpi. Penglihatan itu bukan hanya bagi orang yang muda. Kalau kita lihat di gereja, orang-orang tua itu kan ada penglihatan. Ketika pernyataan Roh Kudus berdiri, oma-oma, orang-orang tua, opa-opa yang berdiri, ada penglihatan, pernyataan Tuhan. Jadi kenapa itu orang tua? Mungkin anak-anak muda itu bukan mencari apa yang seharusnya yang Tuhan inginkan untuk dapat diketuk, dicari, dan akan didapat. Tapi banyak yang menjadi muda, yang anak muda itu mencari apa? Ke gereja hanya mencari kedudukan, pekerjaan, sifatnya materi atau secara lahiriah. Mau jadi PNS, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi, itu yang pada masa muda yang dicari, dengan harapan mereka untuk mengetuk hati Tuhan supaya apa yang menjadi keinginan mereka itu tercapai. Sehingga apa yang diberikan seharusnya kepada yang muda-muda penglihatan, itu tidak ada yang terlihat anak muda yang berpenglihatan. Karena apa? Karena tujuan itu lain, bukan untuk Tuhan. Coba kalau tujuan untuk melayani, berikan, minta untuk diberikan untuk tujuan pelayanan, untuk pelebaran kerajaannya. Jadi berikan penglihatan dan mau menjadi pelayannya, mau menjadi gembala atau penginjil, diberikan. Tapi lain kalau sekolah-sekolah teologi itu tidak ada permintaan untuk itu. Masih ada sifatnya, kalau nanti dari sekolah teologi itu usia belum nanti bisa masuk guru, bisa lain-lain sebagainya. Tapi yang utama itu kepribadian. Tapi lebih yang utama
manusia itu sudah dari rahim. Ketika orang tua itu mengandung, itu meminta kepada yang kuasa untuk Roh Kudusnya itu terkandung anak-anak Elohim yang di dalam rahim. Jadi walaupun usia yang sudah lanjut, kadang itu mengandung. Contoh seperti di Perjanjian Lama itu Ishak dan Samuel. Perjanjian Baru itu Yohanes atau nama aslinya Yokanan. Jadi bagi Elohim itu tiada mustahil. Tapi ketika itu diminta kepada Bapa Yahweh, itu pasti mendapat. Dan apa yang didapat itu bukan anak-anak yang memang anak-anak dunia, tetapi anak-anak dari anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak Elohim, dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dapat menjadi manusia. Jadi bukan hanya saya yang ditunjuk di KKR di waktu di gereja GPDI di Manpita yang ditunjuk bahwa saya adalah Roh Kudus. Tetapi di kitab suci Perjanjian Lama, dari Roh Kudus itu Ishak dan Samuel. Perjanjian Baru itu Yesus Mesias dan Yohanes. Kalau saya dituduh, berarti kamu kalau Roh Kudus berarti Tuhan. Ishak bukan Tuhan, tapi Roh Kudus, dari Roh Kudus. Samuel juga dari Roh Kudus. Yohanes Pembaptis juga Roh Kudus. Berarti manusia itu banyak dari Roh Kudus. Hanya kalau sejarahnya, kalau Roh Kudus itu anak yang diminta kepada Tuhan, kepada Bapa Pencipta, Bapa Yahweh. Orang tua bermohon meminta anak yang berasal dari dia untuk dilahirkan, untuk didatangi. Jadi manusia itu orang tua yang berbuat ini dalam tindakan-tindakan iman, dalam level-level iman yang tinggi, baru itu dihadirkan yang sesuai dengan iman. Dengan takaran itulah yang akan didapat. Jadi kalau main hujat mau remeh seperti itu seperti Yohanes juga diremehkan. Yesus sampai disalibkan. Ishak juga demikian. Jangankan orang lain, Ishak. Bahkan kakaknya itu pun mengazari dia, yaitu Ismail. Tidak menghormati dia. Jadi ya, kalau diselamatkan, ada yang memang sudah akan diselamatkan, yaitu anak dari Roh Kudus. Dari Roh Elohim itu akan sudah dalam bilangan jumlah yang ditentukan. Tapi ada yang diselamatkan oleh karena apa? Menerima Injil pemberitaan dari Roh Kudus, dari orang yang dipakai Elohim, dari ruang Elohim, dan dari utusan-utusan Bapa Yahweh. Itu ada kuasa dalam doa-doa orang-orang dari ruang Elohim. Jadi kalau Pendeta Manalip, kalau kenal saya di video ini, mungkin melihat ketika saya di
lapangan KONI Sario. Ketika di lapangan saya datang bertanya tentang karunia mimpi bertemu dengan Tuhan. Saya bertemu Tuhan pada saat bermimpi. Sebelum saya mengucapkan, saya ditunjuk, Tuhan Yesus mengasihimu. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya berpikir, saya di gereja-gereja terus bersaksi. Bahkan saya sudah dibenci oleh pendeta-pendeta, sedikit bersaksi. Tapi saya belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kemudian saya ke sekolah pendeta, mungkin menjadi awal-awal bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi juga kalau pendeta juga sesama pelayan juga tidak menghargai bahwa saya, yang mana saya katanya bukan dari roh Tuhan, katanya saya mau jalan kemana. Kalau seperti di kitab itu ya, di Injil bahwa Yesus katakan, kalau ke tempat ibadah hati-hati, yang mana orang akan menyesahkan kamu dari tempat peribadatan, seperti menyeret itu ke, ada orang-orang yang mau menyeret itu untuk dihukum. Ya seperti halnya yang terjadi saat ini. Ketika saya di video, mungkin ada yang pantau, mana ada penghinaan, pasti akan dituntut dari hukum, yang mana ada ini pelanggaran hukum. Demikian juga di dalam gereja. Ya sampaikan. Jadi di sini bukan melihat pastinya berkata bukan, tapi tidak. Musa itu berat lidah dalam berkata-kata, bahkan dia mengangkat Harun karena dia tidak sanggup untuk berkata-kata di hadapan orang Israel. Apa yang menjadi maksud Elohim untuk dapat disampaikan, tapi dia tidak bisa, sehingga dia mengangkat iman Harun. Dan orang-orang yang dipakai Elohim yang membuka rahasia apa yang menjadi maunya Yesua, itu dalam doanya di dalam Matius 11 ayat 25 ya kalau tidak salah. Yesua berkata, Matius 11 ayat 25, ajakan juru selamat. Dan pada saat itulah itu sambil menanggapi Yesua berkata, Aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa Engkau menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang yang bijak dan orang-orang yang pandai, tetapi Engkau menyingkapkan kepada orang yang kanak-kanak atau kecil. Ya Bapa, benar Bapa, karena yang demikian ialah menjadi yang berkenan di hadapan. Jadi Mesias ini berkata itulah yang berkenan juga kepada baginya. Apa yang Bapa kehendaki itu juga yang Dia kehendaki, yaitu menyembunyikan kepada orang pandai dan bijak. Jadi bukan melihat titel-titel. Perhatikan kalau untuk pernyataan Tuhan itu penglihatan. Itu kalau master atau doktor atau profesor ada penglihatan, tidak ada. Kita lihat itu yang dipakai oleh Elohim yang luar biasa sekarang ini, seperti itu Tony Daud. Titelnya apa? Tidak ada. Tapi dia bertemu dan dia dapat mengetahui bahwa Tuhan itu sebenarnya ternyata di sana Yahweh namanya, nama Bapa. Dan kemudian putranya itu namanya Yesua HaMashiach. Bayangkan, kalau sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian menjadi sarjana, STH, kemudian MTH, kemudian doktor,
sampai jadi ada temuan sampai profesor, tidak dapat menemukan seperti apa yang ditemukan oleh Tony Daud. Dia dari gereja yang pengagung nama lain. Dia menyebut al-al. Tapi ketika dia diangkat dan bertemu dengan Elohim, maka dia tahu ternyata di sana Yahweh nama pencipta. Tapi apa ke gerejanya dia kembali? Orang tidak apa organisasinya. Tapi orang meloncat-loncat ala luar biasa. Tapi dia bersaksi kasihan bahwa dia ke sana, di sana nama Bapa Yahweh, nama Putra Yesua Hamasya. Dengan Yesus katakan ketika dia mengutus kepada murid-muridnya, kepada Yohanes untuk bertanya siapa yang akan datang itu apa yang ditanyakan kepada Yohanes mengutus kepada Yesua, murid-muridnya kepada Yesua. Itu ada di sana tentang percakapan, dan Yesus katakan di ayat-ayatnya terakhir, orang menyanyikan kidung duka tidak berkabung, dia menyanyi tidak menari. Jadi itulah yang terjadi. Orang hanya mendengar tapi tidak tergerak. Itu seperti biasa-biasa. Orang melihat bukan isinya dari penyampaian. Orang bukan melihat di situ, tapi melihat dari tutur. Oh, di mana ada tanda seru dia mengucap akan jadi seru, tapi di mana dia tidak titik, tetapi dia ada yang memang berkata-kata memang sudah seperti Musa, ya berat lidah berkata-kata, artinya bertele-tele lah dia dalam berkata-kata. Atau ada yang secara kearifan lokal dalam dialek bahasa daerah-daerah setempat sudah tidak dapat dirubah. Jadi kalau seperti orang Ternate ya seperti kata terada bisa, itu tidak bisa dirubah. Kadang lain seperti itu. Dan kami sebagai orang yang sange yang secara, ya tentu dalam bertutur itu ya melekat dalam dialeknya, itu dalam yang dikata ya itu sudah menjadi kearifan lokal dari orang dari daerah setempat. Tapi kalau orang yang punya iman itu menghargai, hanya dapat mencari, menanggapi intinya apa, dan itu dalam 1000 kata itu hanya satu kata yang dapat orang tanggapi, dan itu menjadi berkat. Orang dapat berkata-kata sampai berapa ribu kata-kata hanya mencari satu kata. Sekian lamanya berkata-kata, hanya satu kata itu yang menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa orang banyak berkata-kata? Karena sekian banyaknya orang mendengar, kata apa yang dapat mengena dari orang-orang yang mendengar. Contoh, bukan orang yang suka hanya dalam satu kata ini, tapi yang lain diberkati dengan kata lain. Jadi orang itu bukan diberkati dengan semua itu kata-kata, tetapi orang itu terketuk dan orang itu bertobat dan orang itu mengakui kemahakuasaan Elohim, itu satu kata. Itu manfaatnya bagi orang itu hanya satu kata.
Makanya sia-sia bagi orang yang ada di dunia ini, karena semuanya itu Elohim. Semuanya itu digerakkan oleh Elohim, oleh Bapa Yahweh, oleh ruaknya, rohnya. Satu kata saja itu jadi berkat bagi orang, dan orang mengakui dan bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan. Jadi pertanggungjawabkan ketuhanan Yesua di dalam hidup kita dan pemahaman kita ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Karena apa? Bapa adalah ruah dan Yesua adalah ruah, lahir dari ruah. Dia memang 100% adalah seorang putra anak manusia dan manusia, tapi dia 100% juga adalah Tuhan dan bagian dari Bapa. Dan bahkan Bapa sendiri, Sang Firman Bapa yang menjadi manusia. 100%-nya itu. Tapi juga dia 100% adalah manusia. Tapi manusia adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga dia adalah anak Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh adalah Bapa pencipta alam semesta. Tapi dia adalah Sang Firman, adalah firman Bapa itu sendiri. Penggenapan dari hukum Torah dan nubuatan dari para nabi, yaitu namanya Mesias, Sang Juru Selamat, penebus dosa manusia. Dan inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita, percaya kepada Mesias untuk mendapatkan jaminan keselamatan, karena Tuhan Yesua itu sudah di sana. Dia terangkat hidup dan ada di sana. Dan kita tunggu kedatangannya mengangkat orang-orang pilihan, orang-orang yang menjaga kekudusan, orang yang mengimani. Dan siapa yang percaya, dan kita tunggu momen yang sangat luar biasa itu akan terjadi nanti. Ada pengangkatan bagi orang-orang yang kudus. Dan jangan sampai tertinggal, berjuang untuk bisa terangkat. Karena sebenarnya kita adalah bukan seperti makhluk-makhluk lain. Kita manusia ini diciptakan itu dalam rupa dan rupa Elohim, Bapa pencipta. Jadi Sang Firman itu adalah mengembalikan wujud Bapa bagi manusia. Bagi manusia itu kembalikan ke wujud Bapa, yaitu dalam pribadi Sang Mesias yang datang. Sehingga manusia itu untuk dihidupkan, diberikan makanan. Dan roti tubuhnya adalah roti. Dan darahnya adalah anggur, adalah darahnya. Dan manusia itu harus ada kuasa pertobatan dan hidup, menghargai hidup ini bahwa Yesua di dalam dirinya. Karena semua Yesua lakukan, apapun dalam perintah Torah dia sudah lakukan. Hanya kita hidup di dalam iman dan mengimani bahwa tubuhnya ada di dalam kita. Dan itu jaminan untuk dapat terangkat. Tentu kita menjaga kekudusan bukan hanya pemikiran, tetapi juga lewat tubuh dan perbuatan kita. Tapi ingat, hati adalah tempat yang berdiamnya Roh Kudus.
dan itu harus dijaga. Pikirkan hal-hal yang baik, jangan ada iri hati, jangan ada dengki, dendam. Tapi hati itu adalah tempat dari berdiamnya Roh Kudus, hadirnya dari Roh Kudus, yaitu nafas melalui hati atau jantung ini sendiri. Kenapa berdiamnya Roh Kudus? Karena nafas itu diberikan oleh Bapa kepada manusia. Dan setiap detak jantung, itulah Bapa yang berbicara di dalam setiap pribadi kita yang sudah lahir baru dan memohon ampun. Setiap pribadi kita yang tidak menyadari bahwa tubuh bukan miliknya, tetapi tubuh adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Kita akan menjadi pengantinnya dalam pengantin penyatuan secara tubuh lewat iman percaya hidup di dalam kekudusan. Tidak ada hambatan dan tidak ada halangan dan tidak ada tembok pembatas dalam kita membatasi ketidaklayakan atau apapun pada diri kita dalam menyebut nama Bapa Yahweh sebagai Bapa kita, tapi kita sudah diangkat menjadi anaknya. Dan Mesias akan menjadi sahabat kita. Kita sama dengan Mesias, sama seperti saya ketika menghadap, ketika di tempat yang indah itu, Yesua dengan kita itu sama. Dalam tubuh yang sama, semua berpakaian putih. Hanya satu wajah, yaitu penyelamat kita, yang membuat kita, pakaian kita, diri kita serupa dengan Dia. Yaitu kita terima perjamuan, kita pandang roti sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya. Bukan selesai di situ. Setiap perbuatan kita tahu bahwa Yesua adalah kita. Tubuhnya adalah di dalam tubuh kita. Dan jangan terkecoh dengan orang katakan tidak bersunat, bahwa Yesua sudah bersunat di dalam kita. Semua sudah sempurna di dalam tubuh kita untuk menjadi orang yang Kristen, yang benar-benar Kristen. Tapi jangan melihat titel jabatan dari orang-orang tertentu ketika menyangkal imannya. Mereka adalah iman-iman Yudas yang mengkhianati. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang satu, kesatuan dengan Bapa, yaitu melalui tubuh darah Mesias. Itulah Mesias yang datang untuk memberikan tubuh dan darahnya, Sang Firman yang telah mengalami apa yang kita akan alami, sehingga apa yang kita akan alami itu sulit, dan apa yang menjadi beban dan penderitaan, Dia sudah tanggung itu semua. Tinggal kita tahu diri, sadar diri bahwa di dalam kita ada tubuhnya, ada tubuh dan darahnya. Jadi kita akan hidup untuk selama-lamanya, kekal, tidak berkesudahan. Seperti tubuhnya bangkit dari kematian, seperti tubuhnya itu terangkat sampai ke Siamayim. Ingat takhta Bapa adalah Samayim, yaitu ketika bahasa dunia itu menerjemahkan Samayim, itu tepatnya dalam ke Indonesia itu adalah langit. Ingat, jangan memakai tentang bahasa yang menjadi Tuhannya dari agama lain yang bersifat lain dalam tempat itu, tidak sama dengan tempat yang
disamayim. Jadi lebih baik menghargai Bapa, bukan lari menyebut nama lain, tetapi kita menyebut samayim berarti itu tahu bahwa itu adalah tempat takhta Bapa Kudus, Bapa Yahweh di dalam Yesus Hamasiah. Dan di situ tempat tujuan kita nanti dan asal kita untuk hidup di samayim. Semoga perjalanan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, oleh Nafas Kudus, dan semua perjalanan ini kita memiliki kuasa dalam menapaki dan setiap jejak langkah kehidupan. Sehingga apa yang kita lakukan, biarlah kita dapat menimbang bahwa kita tidak mampu juga berjalan tanpa kekuatan dari Bapa melalui Roh Kudusnya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, sebagaimana hamba-Mu, Engkau yang sudah pilih bahwa hamba-Mu ke sekolah pendeta juga karena pilihan-Mu, karena pernyataan Roh-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Ya, walaupun hamba-Mu sebagaimana adanya untuk menyampaikan, dan tetapi hamba-Mu kuat, anak-Mu kuat bahwa sudah jadi pilihan-Mu, sudah layak untuk membawa berita Injil-Mu, dan sudah disampaikan dan apa yang berkenan kepada Engkau. Biar ke depan hamba-Mu akan membawa firman, biar rahasia-rahasia itu akan disingkapkan dan kami belajar bersama-sama. Kiranya ada yang diberkati dan menanggapi sesuatu yang dapat ditanggapi dan itu diambil dan itu berguna bagi hidup mereka dalam menempuh hidup mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, selalu mengandalkan Engkau dan melihat diri mereka bukan diri mereka, tetapi Engkau hidup di dalam setiap pribadi yang sudah beriman kepada Engkau. Kuduskanlah kami umat-Mu, dan biarlah kami akan menjadi kesaksian di tengah dunia ini, dan biarlah dunia ini akan menjadi di bawah kekuasaan-Mu dan mengagungkan, memuliakan lewat pribadi, dan menjadi kesaksian di setiap tubuh dan kehidupan anak-anak-Mu sebagai orang yang percaya, beriman di dalam nama. Ya, doa dan terima kasih buat firman-Mu, dan sebagaimana aku menyampaikan, dan ini adalah anugerah-Mu, dan hidup karena anugerah-Mu dan oleh kasih-Mu, dan itulah Roh Kudus adalah kasih anugerah. Ini doa yang aku naikkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.